Assalamualaikum teman-teman, welcome back to HMJM Unimus YouTube channel. Kali ini dengan saya Revananda yang akan menemani kalian pada segmen podcast Kastrat. Lebih tepatnya, segmen podcast kali ini adalah episode kedua dari segmen podcast Kastrat di YouTube channel HMJM. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar ekonomi. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, perekonomian di Indonesia semakin tidak stabil ya. Ada harga bahan pokok yang semakin meningkat, serta ada pula nilai rupiah yang semakin melemah. Dan hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat setempat. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas seperti apakah pandangan mahasiswa terhadap kasus tersebut dan bagaimanakah dampaknya pada dunia perkuliahan. Daripada penasaran, langsung kita akan bahas sampai tuntas. Open your door, open our mind. This is our podcast. Let's get Kastrat. Oke, jadi pada podcast kali ini tentu saja saya tidak sendirian. Kita mengundang salah satu mahasiswa manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang yang kebetulan dia adalah ketua kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang. Daripada penasaran, langsung aja kita sambut Kak Sufi. Silakan Mas. Oke, selamat malam Mas. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Udah makan kan ya? Udah. Karena kita di sini cuma menyediakan cemilan-cemilan sama minuman aja sih Mas. Jadi harusnya sih bisa dipastikan Masnya sampai sini udah kenyang. Oke. Kita ini mau sharing-sharing sedikit soal bagaimanakah pendapat mahasiswa terkait kasus-kasus ketidakstabilan perekonomian yang sedang terjadi di Indonesia, dan kira-kira seperti apakah kasus tersebut mengubah kehidupan mahasiswa. Jadi mungkin istilahnya itu Mas adalah perwakilan dari mahasiswa Indonesia tentang kasus tersebut lah ya, kita simpulkan saja. Mungkin setelah ini aku bisa kasih Mas beberapa pertanyaan, nanti Mas bisa jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah mayoritas mahasiswa menanggapi realita ekonomi saat ini? Dan apakah muncul pola baru dalam cara mereka mengelola keuangan pribadi dan kebutuhan kuliah? Oke. Sebelum aku jawab ya, enaknya pakai apa ke saya? Saya aja ya, saya. Boleh deh. Nah, jadi sebelum saya jawab nih, saya mau kasih tahu dulu kalau di sini saya ini jawab berdasarkan pendapat pribadi saya. Jadi tidak untuk generalisir masuk cara. Kalau untuk kayak pola baru dalam mengelola keuangan mahasiswa saat ini, itu tentu sangat adaptif, yang dimana mahasiswa sekarang itu banyak yang sudah mulai mengenal dunia investasi. Nah, ini adalah pola atau cara baru mahasiswa untuk mengelola keuangan. Oke. Kalau dari Mas Sofi sendiri, apakah ada sesuatu pola baru mungkin dalam mengatasi keuangan pribadi? Iya. Oke, kalau buat saya pribadi, yang pertama yang perlu kita tahu pemasukannya dulu berapa. Kemudian setelah itu ketika ingin melakukan pengeluaran, bisa dipastikan 30% uang itu harus kita sisihkan dulu buat kita simpan. Nah, gunanya kita simpan ini buat apa? Buat nanti jaga-jaga, semisal ada kegiatan atau ada keperluan yang mendadak atau urgensi banget nih, baru kita keluarin. Nah, 70%-nya ini yang buat kita hidup sehari-hari seperti itu. Nah, terus 30% ini taruh mana? 30%-nya bisa diputar di dalam pasar modal seperti saham dan lain-lain.
mungkin bisa jadi tips and trick buat teman-teman semua dalam mengatur keuangan kalian dan membagi kebutuhan dan keperluan kuliah. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, apakah tren kenaikan biaya hidup seperti harga makan, biaya kos, transportasi, mendorong perubahan gaya hidup di kalangan manusia secara umum? Pastinya, karena yang namanya semakin kesini ya, harga barang, kemudian apa istilahnya ya, lokasi lingkungan deh gitu, semakin hari kan pasti semakin berkembang, banyak toko-toko buka. Contohnya, dulu waktu awal saya masuk kuliah di sini nih, di daerah Kedung di sini belum seramai sekarang. Sekarang kan udah ada Wismi malah yang gitu. Nah itu salah satu yang membuat faktor lingkungan setempat itu harganya jadi naik. Nah otomatis kebutuhan kita atau pola atau gaya hidup mahasiswa atau orang-orang sekitar juga ikut menyesuaikan. Sekarang emang dulu Kedung Mulyo sesepi itu? Ya dulu kalau kamu tahu ya di daerah Wismi kita kan yang Wismi. Nah itu dulu masih kosong sekarang. Bukan sih di kekayaan kosong banyak pohon-pohon. Gelap. Luar biasa ya, sekarang udah jejer-jejer sih sampai nggak. Bahkan sebelum Wismi itu dibuat, kalau kalian tahu, jadi pasar malam. Jadi ada mainan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Seberapa besar pengaruh tekanan ekonomi terhadap angka mahasiswa yang cuti kuliah, berhenti kuliah, atau terlambat lulus? Apakah ada kecenderungan yang meningkat? Ya pasti ada beberapa, karena salah satu yang membuat mereka itu misalnya cuti kuliah itu karena mereka cari kerja buat bayar uang kuliahnya seperti itu. Nah ini juga salah satu contoh yang aku ambil dari kasusnya WNY. Jadi WNY itu melansir bahwa ada 15-30% mahasiswanya itu cuti untuk waktu kerja. Nah kerja ini dipakai buat ngumpulin uang buat nanti pas wisata dipanggil masuk bisa bayar. Terus kenapa kalau dia tahu nih dia tidak memiliki biaya yang cukup untuk membayar kuliah, terus kenapa dia harus daftar di saat itu? Kenapa nggak di awal, biasanya di awal itu dia masih mampu, cuman biasanya karena tekanan ekonomi, kemudian kebutuhan yang tiba-tiba mendadak banyak nih kebutuhan yang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi ya. Nah itu yang membuat akhirnya pengelolaan keuangannya tidak stabil. Terus sekarang apa juga makin mahal sama makin mahal ya? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar mahasiswa secara keseluruhan? Apakah mulai muncul pergeseran fokus dari akademik ke bertahan hidup? Kalau buat pergeseran akademik ke bertahan hidup, mungkin itu buat sebagian mahasiswa, karena kan tentunya kalau kita kerja biasanya fokus atau fokus kita terhadap itu pasti semuanya ke pekerjaan kan. Pada saat dia udah misal kuliah, misalnya contoh nih, dia pulang malam, pagi sampai siang dia kerja kan, pas kuliah malam dia udah mulai capek, dia udah gak fokus sama kuliahnya. Nah ini bisa disebut dengan kurangnya motivasi belajar, karena itu tadi salah satu faktornya bekerja. Nah tujuan kerjanya juga itu ya bukan buat sembarangan, tapi buat banyak kuliah. Sampai saat ini itu sih masalah-masalah yang sering kita temui dalam mahasiswa yang ada di kampus itu tuh pasti itu ada yang sering bolos karena kerja di malam harinya atau di pagi harinya itu. Terus sekarang kan ada juga yang namanya kelas karyawan sih, itu pun juga tidak belum tentu mereka yang ambil kelas karyawan di malam hari itu tetap fokus belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, di tengah kesulitan ekonomi, apakah solidaritas antar mahasiswa justru menguat atau malah memunculkan jurang kesenjangan yang lebih terasa di lingkungan kampus? Kalau ini itu tergantung dari lingkungannya sebenarnya. Contoh nih, kamu kalau bergaulnya sama orang yang kamu ngerti berarti kayak emosionalmu sama, kemudian kamu tahu kalau nasibmu itu sama, frekuensinya sama kamu. Orang ini kalau dijajahnya sama kayak aku, misalnya nggak kelihatan yang timpang tinggi banget, itu biasanya ikatan solidaritasnya itu ada tumbuh gitu di situ, kayak aku makin semangat nih karena kan ada temennya yang sepantaran sama aku gitu. Beda sama orang-orang yang misal makan aja udah harus di mall, terus kuliah bawa mobil. Nah itu pasti kita pun mau bergaul dengan mereka itu udah ada rasa gengsi tersendiri.
tidak mudah seperti ini. Jadi menurutku kalau dibilang ketimpangan atau solidaritas itu tergantung dengan lingkungan dan budaya. Tergantung orangnya juga nggak sih? Ya, lingkungan itu udah mencakup orang-orang di sekitar. Karena orang kan beda-beda ya, karena ada juga meskipun mereka memiliki ekonomi yang istilahnya menengah ke atas yang berbeda sama kita yang mungkin menengah ke bawah, itu tuh kalau misalnya dianya juga memiliki sifat dermawan atau mungkin emang solid sama teman, itu biasanya lebih kalau orang Jawa tuh ngomongnya tuh nyah-nyah. Iya. Tidak tahu apa ya. Iya. Kayak lebih ya ini aku kasih kamu gitu. Ya ini aku bantu gitu loh. Lebih mau ngebantu banyak gitu. Sama satu lagi misal nih, kalau kita yang orang yang biasa pas-pasan atau bisa bilang berkecukupan, kemudian ada tiba-tiba kita dekat sama orang yang uangnya banyak, itu pasti ada tujuannya. Coba kalau misal uangnya dia udah habis, kita juga udah gak mau sama dia karena dia gak ada manfaatnya. Salah satu bisa bilang memanfaatkan seseorang. Tapi ini keluar dari konteks solidaritas ya. Iya. Itu berarti tergantung mindset juga ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dengan makin mahalnya biaya hidup mahasiswa kayak kos makan dan transportasi tadi, apakah Mas melihat perubahan nyata dalam gaya hidup teman-temannya Mas Sofi, dan apa bentuk pengorbanan yang paling sering terjadi? Paling sering terjadi? Iya. Simpel nih, yang bilang pinjol. Jadi kalau misal kita mau panjang lebar, ujung-ujungnya orang yang nggak punya uang dan nggak bisa cari kerja dan nggak bisa cari peluang. Sekarang kan banyak ya kerja, kalau kamu nggak mau part time buat motong jam kuliahnya kamu bisa freelance. Freelance itu kan bisa jam berapapun kan. Tinggal kita aja, kita pintar cari peluangnya. Nah kalau kamu nggak bisa manfaatin ini, ujung-ujungnya apa? Dia bisa punya uang tapi dari pinjol. Nah ketika dia sudah punya tumpukan, ibaratnya kayak lipatan di pinjol itu, dia nggak mampu melunasi itu dalam satu waktu. Itu yang akhirnya buat beban buat diri sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas. Sekarang kan makin banyak mahasiswa yang magang, ngambil kerja paruh waktu, entah itu pagi atau malam. Terus ada juga yang buka usaha kecil-kecilan kayak open PO atau nitipin makanan di stand gitu-gitu. Nah, itu tuh mereka itu ada yang mengambil pekerjaan magang itu bukan sesuai passionnya mereka, tapi karena mereka butuh dan untuk memenuhi kebutuhan kuliah, memenuhi biaya kuliah, mereka terpaksa ngambil itu. Nah, menurut Mas Sofi itu gimana? Nah itu bagus banget, berarti kan mereka ini udah pintar cari peluang gitu. Kalau misal dia udah ngerti, karena kan begini, sekarang ini kan dulu tuh masih jarang yang kayak kita lihat TikTok ya. Sekarang mahasiswa tuh banyak yang film-film baju gitu. Sebelum yang sekarang ramai ini dulu tuh belum ada. Ada cuma beberapa doang yang memang udah terkenal gitu. Sekarang banyak karena mereka udah tahu peluang di sini bagus gitu seperti itu. Nah menurutku ini adalah peluang bagus. Yang penting kita tetap bisa menempatkan diri sesuai dengan batas kemampuan kita gitu. Jangan sampai kita juga over nih melakukan suatu hal kayak misalnya jualan sampai kita lupa waktu. Kalau misal ternyata kita ada tugas di kuliah yang seharusnya dikerjakan atau lainnya gitu, jangan sampai ketinggalan. Berarti it's okay, yang penting kita tetap tahu kalau kita itu juga mahasiswa ya. Time is the key. Oke, time is the key. PDD nanti tolong edit time is the key ya. Itu kata-kata terkini, oke. Nah, menurut Mas Sofi, itu tuh menandakan kalau mahasiswa semakin adaptif dengan keadaan mereka yang berbeda-beda, atau justru tanda kalau sistem pendidikan itu terlalu membebani mahasiswa dari kelas menengah ke bawah? Ya situ lebih ke adaptif aja, karena mereka kan udah tahu. Misalnya di sini misal ada tren baru lagi, pasti mereka ikut karena mereka tahu di situ ada peluang gitu. Kalau mereka nggak ikut, diem aja, ya nggak ada apa-apa sih gitu. Terus sekarang kamu kalau lihat di TikTok biasanya kan banyak orang yang spill kayak aku udah jual segini dalam setiap minggu lewat freelancer ini, itu pasti orang-orang pada di situ karena dia tahu di situ ada peluang ada. Jadi menurut aku tempat yang dimana kita tuh bisa beradaptasi lebih lanjut lagi. Ya sih, emang orang-orang apalagi Indonesia itu kan terkenal banget FOMO ya. Apa-apa yang lagi ngetren tuh pasti diikutin. Emang sebelum
kalau sebelum mereka jualan prelove itu juga udah banyak kan tempat-tempat thrift, tempat-tempat yang jualan barang-barang bekas tapi yang memang masih bagus gitu, lebih ke kayak masih baru tapi mungkin salah atau gimana sehingga itu dijual kembali. Tapi FOMO-nya bagus ya. FOMO-nya bagus, positif. Sangat menguntungkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan sesudahnya. Di tengah biaya kuliah yang makin naik dan situasi ekonomi yang semakin sulit seperti yang kita tahu, kira-kira masih memandang kuliah sebagai jalan pasti menuju masa depan yang cerah? Menurut aku itu tergantung sama pribadi masing-masing. Iya. Kamu selama kuliah ini ngapain aja? Kalau cuma kurang kalau masih namanya kupu-kupu, kuliah pulang gitu, yang nggak bakal dapat apa-apa. Kecuali kamu kalau kuliah pulang, tapi setelah pulang itu kamu ada kerja sampingan, itu bagus. Atau mungkin kamu bisa sambil organisasi, di organisasi kamu dapat relasi kan. Nah itu bisa membantu kamu buat nanti setelah lulus gitu, potensi buat nyari kerja. Tapi kalau ya itu tadi maksudnya kalau misal menjadi masa depan enggak juga, tergantung orang pribadi. Semuanya itu dan satu lagi dukungan dari institusinya. Jadi misalnya Unimus nih, dia kalau punya kerjasama dengan satu perusahaan, kemudian setelah misal anak-anak semester 7 ini udah lulus nih, nah itu bisa tuh mungkin diajukan beberapa orang yang memang menurut mereka itu potensi, jadi misal perusahaan ini yang sudah yang sudah kerjasama. Setelah itu kan ada yang namanya perekrutan lagi nih. Nah itu kan bisa mempermudah kita yang awalnya bingung mencari pekerjaan, tapi dibantu sama kampus. Jadi ya dari pribadi dan dari lingkungan kampus. Kayak kita dikasih kesempatan kayak dibantu sama kampus karena kampus ada kerjasama terus. Jadi lebih mudah juga nyari kerja ini. Nah menurut Mas Sufi sendiri, worth it gak sih kuliah bayar mahal-mahal tapi kerjanya susah? Kerjanya susah di gimana? Kerjanya susah itu kayak buat mereka yang mahasiswa yang sambil kerja itu tuh kuliahnya mereka itu tuh biayanya tuh mahal tapi mereka sendiri tuh kerjanya itu tuh susah gitu loh. Susah itu dalam artinya mungkin susah nyarinya. Maksudnya gini, dia udah kuliah bayarnya mahal nih, terus dia nyari uangnya aja susah juga di kerjaan gitu. Ya menurutku kalau itu mah pintar-pintar orangnya aja ya. Kalau kamu pintar nyari kerja yang gajinya gede ya bagus gitu. Terus misal kalau kamu, nah ini aku nggak sukanya di si sekarang ini, dia kerja berat dikit aja udah ngeluh gitu. Nah sedangkan orang-orang yang ibaratnya susah makan itu berharap banget tuh nyari uang gitu. Jadi aku sebenarnya pengen maksudnya nggak usah cepet ngeluh lah kalau dapat kerjaan berat gitu. Toh itu nanti juga kamu bakal dapetin pengalaman yang sebelumnya misal kamu nggak dapetin, kamu dapetin di situ gitu. Jadi ya dinikmatin aja gitu. Toh nggak seumur hidup juga kamu bakal dapat di pekerjaan itu gitu. Pokoknya diambil baiknya, dibuang buruknya, jangan cuma ngeluh doang sih yang nggak apa-apa. Catat ya guys, para genzi di luar sana, kurangi ngeluh, kurangi ngeluh, jalanin aja dulu gitu kan. Menurut Mas Sufi sendiri, mending tetap memperjuangkan kuliah atau fokus kerja dulu? Kalau dalam kondisi yang kayak tadi? Kalau aku pribadi, misal masih kesulitan membayar kuliah, lebih baik kerja dulu. Atau kalau memang bisa istilahnya time managementnya bisa, ya mending kuliah sambil kerja seperti itu. Kemudian satu lagi, kalau kalian kerja tapi kalian nggak ngerti yang namanya financial management, itu nggak bakal bisa kalian sukses, nggak bakal bisa kalian jadi orang kaya gitu. Karena kunci utama orang bisa kaya itu ya pintar mengelola keuangan gitu. Kalian kerja udah capek-capek, masa kalian nggak bisa buat uang kalian kerja buat kalian gitu? Masa kalian terus kerja buat uang? Masa sekali gajian langsung habis? Ya kan, itu nggak boleh, jangan. Iya, jangan ya, nggak boleh boros. Para gaji sekalian ya. Mas ada tips gak buat membagi waktu antar kerja sama perkuliahan? Kalau aku, ini berdasarkan pengalaman aja ya.
Kalau aku dulu tuh pertama coba di waktu libur, biasanya kan kalau kita udah kuliah itu nggak setiap hari masuk kan, ada beberapa waktu, misal di 1 minggu itu kita libur kan Sabtu Minggu, sama biasanya ada hari libur yang 1 hari kayak hari Selasa, hari Rabu gitu. Nah, coba kalian manfaatin untuk kerja, terserah mau freelancer atau mungkin mau part time. Nah, kalau misal kalian udah coba kerja di situ, biasanya kalau kerja kalian itu bagus, kalian bakal dipercaya sama ownernya. Nah, setelah itu kalian bisa yang namanya lobby waktu kerja. Misal nih, oke, setelah ini aku bakal sibuk banget nih gitu. Nah, terus gimana kalau misal kerjanya aku bisa mulai malam doang, setiap malam gitu. Jadi nggak usah Sabtu Minggu tapi weekday, tapi di malam doang itu bisa. Dan itu kembali lagi ke diri pribadi ya. Kalau kalian bisa memberikan semaksimal mungkin ketika kalian melakukan sesuatu, itu bakal balik ke diri kalian lagi. Intinya usaha tidak punya nanti hasil. Oke, catat semuanya, catat. Oke, next question ya Mas. Bagaimanakah mayoritas mahasiswa menanggapi realita ekonomi saat ini? Ya, karena mayoritas, karena di sini kan cuma ada Mas Sufi ya, jadi kita tanya Mas Sufi aja. Menurut Mas Sufi itu menanggapi realita ekonomi saat ini itu gimana? Ya gitu. Ya, menanggapi ekonomi tentunya dengan belajar apa ya istilahnya finansial tadi. Maksudnya kalau kalian bisa mengelola uang dengan baik, mau ekonominya buruk, mau ekonominya lebih bagus, pasti ya uang kalian bakal terus stabil kayak gitu. Jadi itu, nah salah satu cara mengelola uang dengan baik itu dengan investasi. Terserah mau kalian di properti, mau kalian di obligasi, mau kalian di pasar saham, itu terserah teman-teman aja. Atau mungkin lebih baik lagi kalau kalian investasi leher ke atas, maksudnya adalah banyak belajar, cari buku, beli buku yang bisa meningkatkan value diri kita. Tapi kan biasanya kan kalau kita kayak mau investasi itu kan takut gak balik modal. Oke. Itu gimana? Nah, itulah pentingnya ilmu. Jadi kalau aku ya pribadi ya. Jadi setiap apapun yang aku lakukan yang urusannya dengan uang, pasti aku perdalam ilmunya gitu. Karena aku takut kalau uang yang aku tahu itu nggak balik modal gitu kan. Nah, jadi aku perdalam ilmunya. Kalau kalian udah dalemin ilmunya, udah kalian fokusin di situ, baru kalian siap masukin uang, baru masukin. Tapi kalau kalian belum siap, terus cuma FOMO doang, nah itu kalau bisa jangan, penting perdalam dulu gitu. Terus kalian ngeluh gitu, aduh capek, ya nggak usah ibu. Iya juga ya. Jadi orang miskin aja kalau nggak bisa uang. Kalau emang udah tahu kan kalau mau kerja itu ya memang pasti ada susahnya, butuh tenaga, butuh proses, lebih effort lagi. Kalau banyak kan nggak bisa hidup. Oke. Itu sangat membantu teman-teman di rumah buat menjalani kehidupan perkuliahan yang yang berdampingan sama kerja ya. Oke, next question. Apa saja bentuk respon kolektif mahasiswa baik melalui organisasi, aksi demo maupun gerakan sosial terhadap situasi ekonomi yang semakin menekan? Dan apakah suara mahasiswa punya daya tawar? Kayaknya sih enggak ya. Kalau untuk saat ini ya mungkin kalau kayak demo itu masih bisa jadi pertimbangan lah kalau misal tapi ini pertimbangannya buat kebijakan yang mungkin akan dikeluarkan atau sudah dikeluarkan, itu bisa jadi bahan pertimbangan walaupun memang kita nggak tahu ya, maksudnya setiap apa yang di demo ini daya tawar itu seberapa besar itu kita nggak tahu gitu. Tapi ini tetap bisa berpengaruh gitu. Nah, sama satu lagi biasanya itu ada kayak aksi-aksi, contoh nih kalau di UGM atau di mana ya, kalau aku nggak salah itu di UGM itu ada gerakan penurun UKT. Jadi yaitu mereka yang merasa kayak misal perekonomiannya yang berkecukupan, kemudian UKT-nya itu tinggi. Nah, itu biasanya ada aksi seperti itu buat menekan ibaratnya bagian birokrasi kampusnya, buat gimana caranya kita turun UKT sesuai dengan istilahnya kemampuan ekonominya. Yang penting jelas tujuannya buat apa demonya gitu. Terus contoh lagi nih, misal kalian buat yang namanya literasi digital, itu juga istilahnya bisa berpengaruh gitu, walaupun memang memang kita tahu itu nggak bisa langsung signifikan dalam kayak gitu. Berarti nggak apa ya kalau misalnya kita nyoba menyuarakan? Iya betul, itu bagus banget. Yang penting jelas tujuannya buat apa. Yang penting jelas dan penting paham lah ya. Paham. Jangan cuma gitu-gitu. Betul. Oke, next
kayak gimana sih kecenderungan mahasiswa dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, dan apakah lebih banyak yang bersikap pasif, kritis ataupun adaptif? Kalau menurut aku buat sekarang ini mahasiswa lebih ke adaptif. Kenapa begitu? Karena ya itu tadi, kebutuhan ekonomi meningkat, kebutuhan sehari meningkat, kemudian harga dana naik, otomatis mereka harus lebih menyesuaikan diri. Pertama dengan gimana cara harus hemat, kemudian kedua gimana cara harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Berarti harus belajar investasi. Nah, itu salah satu metode atau cara buat adaptasi terhadap penekanan ekonomi. Kemudian apalagi ya, mungkin itu dulu sih kalau dari aku. Mungkin Mas ada tips lagi? Ya. Kalau tips yang kedua ini berarti. Iya, tips lagi nih. Ya. Kalau buat mahasiswa biar enggak gimana ya, biar tetap aktif meskipun dengan kondisi ekonomi saat ini. Biar tetap aktif tuh, ini aktifnya dalam hal aktifnya mungkin dalam hal bertahan hidup ya, dan terus fokus sama perkuliahan ini, dan tetap semangat juga buat yang kerja maupun magang buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tipsnya adalah kalian harus pintar cari peluang, dan satu yang penting, kalau kalian melakukan satu hal yang positif, jangan ada yang namanya gengsi. Gengsi itu mau jauh-jauh. Ketika kalian gengsi melakukan satu hal, itu akan mempersulit jalan kalian menuju kesuksesan. Dan itu aja. Gengsi. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil, benar banget sih. Oke, kita ada segmen tambahan. Kita ada segmen Q&A. Jadi kita sempat menyebar question box ke teman-teman medsos yang mungkin udah ada beberapa mahasiswa yang mengisi, dan mungkin kita bisa tanyakan ke Mas Sufi buat jawabannya dan solusinya. Oke, jadi pertanyaannya, menurut kamu penting nggak mahasiswa belajar soal manajemen keuangan? Kalau penting, harus mulai dari mana sih enaknya? Penting, kalau menurut aku penting banget, harus belajar manajemen keuangan. Dan itu nggak harus dari jurusan yang identik dengan keuangan gitu. Jurusan-jurusan yang lain pun kayak teknik, kedokteran itu juga harus belajar tentang keuangan. Untuk belajar mulai dari mana? Kalian bisa mulai dari yang namanya belajar investasi leher ke atas. Nah, itu kalian nggak langsung belajar di dunia industri investasinya, tapi kalian memperdalam ilmu-ilmunya gimana cara mengelola keuangan dengan membaca buku, kemudian memperbanyak ibaratnya kayak edukasi di dalam platform seperti YouTube, TikTok, seperti itu. Yang penting konten-kontennya positif dan membantu dalam pengelolaan keuangan. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebagai pimpinan KSPM, kamu lihat gak sih ada peluang mahasiswa buat belajar investasi atau cari penghasilan tambahan itu dari investasi itu sendiri? Ya, sangat berpeluang. Itu tergantung dari pribadi kalian aja. Kalian mau belajar apa enggak? Kalau kalian nggak mau belajar, ya kalian nggak bakal dapat apa-apa. Tapi kalau kalian mau belajar, ya pasti kalian dapat ilmunya, bukan cuma dapat ilmunya, dapat cuannya juga begitu. Jadi yang penting apa? Ya berpeluang pasti. Oke, udah itu aja. Oke, makasih banget ya Mas Tia atas waktunya. Ini kayaknya waktu cepat banget berlalu, kayak tiba-tiba udah selesai aja gitu kita ya. Mungkin untuk saat ini kita sudahi sharing-sharing kita. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel HMJM Unimus, segera like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa juga tonton episode pertama dari segmen podcast kita. Episode pertama juga pastinya seru banget, gak kalah seru sama yang hari ini. Mungkin bisa kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.